Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan pelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama Ibu Yuni. Kita masih membahas bab pertama, pertemuan kelima. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang negara-negara ASEAN. Nah, fokus kita kali ini yaitu membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terjadi di berbagai bidang. Apa aja nih bidangnya? Yang pertama, yaitu pengaruh di bidang ekonomi. Yang kedua, pengaruh di bidang sosial. Yang ketiga, pengaruh di bidang budaya. Yang keempat, pengaruh di bidang politik. Dan yang kelima, pengaruh di bidang pendidikan. Nah, kita akan membahas satu persatu pengaruh-pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di berbagai bidang. Nah, coba nih kita lihat di sini pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Nah, itu terkait dengan kesepakatan yang telah dibentuk oleh negara-negara ASEAN dengan membentuk masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, masyarakat ekonomi ASEAN ini sangat berpengaruh terhadap kerjasama di berbagai bidang ini. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai pengaruh di bidang ekonomi. Pengaruh di bidang ekonomi apa aja nih? Yang pertama, terbentuknya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN pada bulan Desember 2015 membawa pengaruh di bidang ekonomi terkait distribusi barang, jasa, tenaga profesional, investasi, dan modal. Yang kedua, MEA membuka peluang suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, MEA membuka pasar dan peluang lapangan kerja yang semakin bersaing, sehingga berpengaruh terhadap persiapan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi dunia kerja. Yang keempat, kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Dan yang kelima, pada sektor jasa, MEA membawa dampak yang semakin terbukanya sektor pariwisata ASEAN. Nah, pengaruh di bidang ekonomi ini berpengaruh terhadap keluar masuknya barang dan jasa antar negara anggota ASEAN dengan mudah. Selain itu, selain dengan jasa dan barang dan jasa, adanya juga persiapan sumber daya manusia. Kenapa dikatakan adanya persiapan sumber daya manusia? Nah, karena ini bisa membuat adanya pertukaran tenaga profesional yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan kompetensi dunia kerja. Misalnya, di Singapura membutuhkan tenaga medis ataupun guru. Nah, itu bisa melakukan pertukaran tenaga profesional dengan Indonesia ataupun negara-negara ASEAN lainnya. Nah, misalnya juga sebaliknya seperti itu. Indonesia membutuhkan misalnya seperti guru, akuntan, tenaga medis, atau tenaga teknis lainnya. Itu bisa melakukan pertukaran tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi dunia kerja yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Selain itu, kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Nah, walaupun di sini dikatakan semakin luas dan bersaing bebas, tetapi pemerintah itu masih menekan kegiatan impor. Kenapa masih menekan kegiatan tersebut? Karena pemerintah sendiri juga masih ingin meningkatkan kualitas barang dan jasa yang ada di dalam negeri agar tidak kalah bersaing dengan negara-negara lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, yaitu pengaruh di bidang sosial. Apa aja nih pengaruh di bidang sosial? Yaitu pertama, adanya pengungsi Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi Rohingya meninggalkan Myanmar menggunakan perahu untuk mencari perlindungan ke negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Pengungsi ini dikenal sebagai manusia perahu. Yang kedua, pesta olahraga difabel Asia Tenggara atau ASEAN Para Games atau APG.
APG adalah ajang olahraga yang dilaksanakan 2 tahun sekali untuk para atlet difabel atau memiliki keterbatasan atau cacat fisik dengan beberapa tujuan tertentu. Yang ketiga, AHA Center atau ASEAN Coordination Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management. Nah, AHA Center ini bertugas memobilisasi atau menggerakkan bantuan dan mengolah informasi terkait kebencanaan. Pusat koordinasi AHA Center berada di Jakarta. Nah, coba kita perhatikan gambar pertama. Nah, ini termasuk dikatakan sebagai pengungsi Rohingya. Nah, warga di Aceh Utara turunkan para Rohingya ke daratan. Nah, aksi kemanusiaan warga Aceh. Nah, kenapa dikatakan sebagai ini? Jadi seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia itu dikatakan sebagai negara yang bersedia menjadi negara singgah untuk sementara bagi para pengungsi dengan pertimbangan kemanusiaan. Nah, ini gambar semuanya tentang masalah pengungsi Rohingya yang terjadi pada tahun 2015 hingga sekarang. Selanjutnya, ASEAN Para Games. Nah, ASEAN Para Games ini merupakan ajang olahraga untuk tujuannya untuk mempromosikan persahabatan dan solidaritas di antara penyandang cacat di kawasan ASEAN melalui olahraga, mempromosikan dan mengembangkan olahraga serta merehabilitasi dan mengintegrasikan penyandang cacat ke masyarakat melalui olahraga. Nah, APG ini juga bertujuan untuk mempersiapkan fisik para atlet ASEAN untuk bersaing di parade para Olimpiade. Nah, ASEAN Para Games ini terjadi pada tahun 2001. Pertama kali diselenggarakannya di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2001. Nah, ASEAN Para Games ke-6 ini diadakan di Indonesia, tepatnya di Solo, yaitu di kota Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 2011. Dan pada tahun 2018, ASEAN Para Games dilaksanakan di kota Jakarta, yaitu pada tahun 2018 tanggal 6-13 Oktober. Nah, selanjutnya pembahasan ketiga yaitu pengaruh di bidang budaya. Pengaruh di bidang budaya ada yang pertama, Festival Budaya ASEAN atau FDA. Yang kedua, adanya perkemahan budaya serumpun ASEAN. Dan yang ketiga, adanya industri perfilman dan industri musik. Nah, di sini ada Festival Budaya ASEAN dalam Kemilau Cahaya Purwakarta. Jadi, Festival Budaya ASEAN ini dilakukan di Indonesia nih pada tahun 2013. Nah, di sini ada gambar Reok Ponorogo di mana masyarakat Purwakarta memperkenalkan budayanya di acara Festival Budaya ini. Nah, pada tahun 2013. Nah, selain adanya pengembangan pariwisata yang berpengaruh di bidang ekonomi, hal tersebut juga berpengaruh pada bidang budaya. Kenapa dikatakan berpengaruh bidang budaya? Karena ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu terjadinya akulturasi atau percampuran budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Karena adanya interaksi antar negara masyarakat lokal dan wisatawan yang berasal dari negara ASEAN. Jadi adanya akulturasi yaitu perpaduan antara budaya yang lama dengan budaya yang baru tapi tidak menghilangkan budaya yang lama. Yang kedua, kebudayaan daerah atau bagian kebudayaan nasional akan terus berkembang. Kenapa terus berkembang? Karena di sini wisatawan asing itu datang berkunjung untuk melihat dan mengenal lebih dekat kebudayaan asli tersebut. Nah, sehingga kebudayaan daerah tersebut akan terus berkembang untuk memunculkan wisatawan-wisatawan dan menghasilkan devisa. Selanjutnya terjadi penggalian nilai-nilai budaya asli untuk dikembangkan dan dilestarikan. Nah, karena kenapa dikatakan seperti ini? Karena di mana tempat-tempat pariwisata itu seperti tempat bersejarah, monumen, kesenian dan adat istiadat akan tetap terpelihara dan lestari, sehingga bisa memancing wisatawan asing untuk berkunjung dan melihat betapa indahnya kebudayaan yang dimiliki oleh setiap negara tertentu dan memiliki ciri khas tertentu atau keunikan sendiri. Sedangkan dampak negatifnya yaitu budaya dari luar dengan
mudah masuk dan bisa mempengaruhi masyarakat yang ada di dalamnya. Misalnya seperti masyarakat asing. Nah, itu kan memiliki budaya yang masing-masing, tidak hanya dari segi bahasa, tetapi juga gaya hidup dan busana. Sehingga ini bisa menimbulkan dampak negatif atau bisa terkait dengan mudahnya pengaruh masyarakat untuk mengikuti kebudayaan luar. Nah, yang kedua, dampak negatifnya terkait dengan kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan. Itu juga akan berpengaruh. Kenapa? Karena makin banyaknya wisatawan itu makin terjadinya bisa merubah keterkaitan dengan kebersihan dan keamanan serta ketertiban lingkungan. Pembahasan selanjutnya yang keempat, yaitu pengaruh di bidang politik. Nah, pengaruh di bidang politik ini ada 3. Yang pertama, masalah pekerja migran. Yang kedua, masalah perdagangan dan perbudakan. Yang ketiga, masalah sengketa perbatasan dan wilayah. Nah, masalah pekerja migran yang kita bahas pertama, yaitu diadakan atau dilakukannya peresmian deklarasi ASEAN di bidang pelindungan hak pekerja migran di Cebu, Filipina tahun 2007. Deklarasi Cebu mengatur kewajiban negara penerima seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei untuk melakukan upaya perlindungan hak asasi untuk meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan harkat dan martabat pekerja migran. Selain itu, deklarasi Cebu ini juga meningkatkan perlindungan, memastikan pendapatan dan kondisi kerja yang layak, serta memberikan akses bagi pekerja terhadap sistem hukum yang adil. Nah, karena keterkaitan pekerja migran ini akan berkaitan dengan perdagangan manusia dan perbudakan. Kenapa berkaitan? Nah, kita akan bahas selanjutnya. Nah, masalah perdagangan manusia dan perbudakan. United Nations Office on Drugs and Crime mendefinisikan perdagangan manusia sebagai tindak kejahatan terhadap manusia dengan cara merekrut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima seseorang melalui kekerasan, paksaan, dan tindakan jahat dengan tujuan mengeksploitasi. Nah, adanya faktor perdagangan manusia atau kesenjangan ekonomi ini yaitu faktornya yang berupa kesenjangan ekonomi, pola migrasi tenaga kerja, dan persoalan domestik masing-masing negara, baik keterkaitan dengan kemiskinan dan lemahnya penegakan hukum. Nah, yang ketiga, ASEAN telah membentuk mekanisme pertemuan tingkat menteri di bidang penanganan kejahatan lintas negara atau ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime. Nah, yang keempat, penanganan perdagangan manusia atau Trafficking in Persons atau TIP dilakukan melalui pertukaran informasi, harmonisasi peraturan, dan usaha menyusun ICTIP atau Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Karena masalah perdagangan manusia ini terkait dengan pola migrasi. Kenapa dikaitkan dengan pola migrasi? Karena pola migrasi ini, tenaga kerja serta personal domestik ini adalah pihak yang sangat rentan terjebak dalam kasus perdagangan manusia dan perbudakan. Jadi, masalah pekerja migran ini berkaitan dengan masalah perbudakan karena pekerja migran ini sangat rentan terjebak dalam kasus perbudakan. Biasanya masalah migrasi ini kurang adanya perlindungan atas hukum. Nah, selanjutnya, masalah sengketa perbatasan wilayah. Sengketa yang pertama yaitu mengenai sengketa Candi Preh-Phier, yaitu antara Thailand dengan Kamboja, di mana sengketa Candi Preh-Phier ini dimenangkan mengenai keputusan Mahkamah Internasional dimenangkan oleh Kamboja sebagai pemilik candi dan wilayah sekitarnya. Jadi sengketa candi ini sengketa antara Thailand dengan Kamboja. Selanjutnya, sengketa Pulau Lagitan dan Pulau Sipadan. Nah, ini keterkaitannya dengan sengketa antara Indonesia dengan Malaysia. Karena Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ini yang harusnya milik Indonesia diawali oleh klaim negara Malaysia atas kedua pulau tersebut.
Nah, setelah itu niatnya Indonesia dan Malaysia itu akan menempuh jalur bilateral. Tetapi setelah 38 tahun berjalan, belum juga menemui titik terangnya. Nah, akhirnya Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia sebagai pemilik dari Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Selanjutnya, sengketa Pulau Batu Putih atau Pedra Branca, yaitu antara Malaysia dengan Singapura. Nah, ini terjadi pada tahun 1980 saat Singapura mengajukan protes atas peta yang dibuat Malaysia pada tahun 1979 yang mencakup Pulau Pedra Branca, Middle Rocks, dan South Lake. Jadi ini terjadi ketika Singapura itu mengajukan proses karena adanya peta yang dibuat Malaysia itu sudah mencakup pulau-pulau yang ada. Nah, sehingga Mahkamah Internasional ini memenangkan Singapura atas Pulau Pedra Branca, sedangkan Malaysia itu mendapatkan Middle Rocks. Yang keempat yaitu sengketa Bukit Jeli dan perairan dekat Teluk Thailand, yaitu terkait dengan antara Malaysia dengan Thailand, yang dimana pihak keduanya negaranya berhak melakukan eksploitasi bersama sumber daya alam di wilayah pengembangan tersebut. Jadi dengan adanya sengketa ini mereka itu dua-duanya itu berhak melakukan eksploitasi. Selanjutnya, sengketa wilayah Limbang, yaitu antara Malaysia dengan Brunei Darussalam. Nah, akhirnya sengketa ini terjadi pada tahun 2009, yaitu saat Brunei Darussalam membatalkan seluruh klaim mereka dan mengakui bahwa Limbang masuk dalam wilayah Sarawak Malaysia. Jadi sengketa wilayah Limbang ini dimenangkan oleh Malaysia karena Brunei Darussalam membatalkan seluruh klaim mereka. Yang keenam, sengketa Kepulauan Spratly, yaitu antara Tiongkok, Taiwan, dan 4 negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah, sumber dari konflik ini adalah hak daulat untuk menguasai sumber daya alam yang melimpah yang terkandung dari dalam wilayah Kepulauan Spratly ini. Nah, hal ini memicu terjadinya klaim sepihak dari masing-masing negara yang terkait untuk bisa menguasai wilayah kepulauan secara penuh. Nah, ini ada gambar Candi Prehvier yang dimenangkan oleh negara Malaysia. Selanjutnya ada Pulau Sipadan Island atau Pulau Sipadan Island maksudnya. Selanjutnya ada Pulau Batu Putih yang dimenangkan oleh Singapura atas Pulau Pedra, sedangkan Malaysia mendapatkan Middle Rock-nya nih. Nah, ini Singapura, ini Middle Rock-nya oleh Malaysia. Selanjutnya ada Kepulauan Spratly. Nah, ini masih berlangsung dan belum menemukan titik temu. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai pengaruh di bidang pendidikan. Disepakatinya deklarasi penguatan kerjasama di bidang pendidikan yang dihasilkan pada KTT ASEAN di Hua Hin, Thailand bertujuan meningkatkan kualitas suatu SDM atau sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing yang baik tingkat regional maupun global. Nah, kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena para pemimpin itu diwajibkan untuk memperbaiki standar kompetensi pendidikan di masing-masing negara dan meningkatkan standar profesional tenaga pengajar yang diharapkan dapat dijadikan referensi bersama ASEAN untuk kualitas pendidikan yang baik. Jadi kualitas pendidikan ini dan kelulusan kompetensi mengubah paradigma atau pemikiran pendidikan di setiap negaranya untuk selalu berkembang dan berkembang terus. Nah, ini adanya contohnya seperti ASEAN Science Camp pada tahun 2015. Nah, cukup sekian. Ada yang mau bertanya bisa langsung via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.